selamat siang anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat datang, selamat kembali bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita di gereja kita tercinta ini di minggu kedua. Mari kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah yang luar biasa yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kami anak-anak muda di tempat ini boleh berkumpul. Kami rindu mengucap syukur, berterima kasih atas apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada siang hari ini Tuhan, semua karena kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan siang hari ini kami rindu bersorak-sorai memuji membesarkan nama-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu melalui pujian penyembahan kami. Terlebih Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu melalui hidup kami, di mana Engkau menempatkan kami, dimanapun Engkau memberikan kami kekuatan ya Bapa, untuk kami boleh lebih lagi memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau beracara penuh di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia,
datangnya daripadamu. Biarlah hanya namamu saja yang kami muliakan Tuhan. Kau Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami yang hebat. Inilah hidup kami, berikan kami pribadi kami berkenan di hadapan-Mu. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, Kau yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Jemaat saja katakan, sebab Engkau mulia Tuhan, Engkau yang layak kami puji Tuhan. kemuliaan di tempat yang maha tinggi Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan Bapa. Terima kasih, kami mengundang anak-anak muda tempat ini bangkit berdiri. Haleluya Yesus, terima kasih.
di tempat maha tinggi Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak kami tinggikan. Hanya nama-Mu saja yang layak kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu bersorak-sorai lebih lagi. Mari setiap kita yang rindu bersorak-sorai lebih lagi, kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia. Haleluya, kita mau menjadi terang-terang di dunia. Haleluya. Kita mau menjadi anak-anak yang menjadi terang di dunia. Amin. Haleluya. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang, ku pasti menang. Katakan tinggi.
Haleluya Yesus. Segala kemuliaan. Orang dengan senang hati Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan senang hati Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Begitu luar biasa Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Tak pernah habis kasih-Mu, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Roh Kudus-Mu, kami rindu Engkau menjadi penolong dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu, kami rindu Engkau menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ketika jalan kami mulai berbelok Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu mengingatkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Kembali kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu.
bersyukur Tuhan buat kesempatan siang hari ini untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kami masih boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Yang kami tahu, yang kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan yang besar atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin terus hidup melekat kepada Tuhan. Tuhan, melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menegur setiap kami, mengajar setiap kami dan mengubahkan setiap kami Tuhan. Biar kehidupan kami Tuhan diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Semakin hari kami boleh semakin menyukakan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan hikmat buat hamba-Mu. Tuhan, biarlah segala yang diucapkan semuanya berasal dari isi hati Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cek. Oke. Ya, shalom anak muda. Lagi ya, shalom anak muda. Lagi kurang keras, shalom anak muda. Shalom. Nah, saya baru dengar. Yang tunas remaja boleh naik ke lantai 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mendengarkan firman Tuhan juga di atas ya. Yang tunas remaja ya. Oke. Yang masih SMP ya, yang sudah berkeluarga tidak boleh naik ya. Oke. Hari ini saya akan sharingkan satu kebenaran firman Tuhan yang memberkati saya secara pribadi teman-teman ya. Boleh dibaca ya judulnya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kacang lupa kulitnya. Lagi ya, 1, 2, 3. Kacang lupa kulitnya. Ada yang tahu nggak? Ini peribahasa, bukan peribahasa ya. Kayak satu kalimat itu artinya apa biasanya? Kalau ada sebutan kacang lupa kulitnya itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Atau nggak pernah dengar? Yang pernah dengar angkat tangan. Yang pernah dengar kacang lupa kulitnya angkat tangan. Bolo, pernah dengar? Artinya apa bolo? Kalau menurut bolo? Sudah ditolong tapi lupa kebaikan orang itu. Ada lagi yang tahu arti, mungkin arti lainnya? Ada yang tahu? Oke, good job ya, 100 buat bolo. Nanti next week gantikan saya di depan ya. Amin. Katakan amin. Amin. Yang amin banyak boleh ya. Oke, kacang lupa kulitnya ya. Ungkapan yang berarti kalau definisi bahasa Indonesia adalah orang yang lupa asal usulnya. Jadi kacang itu kan di dalam kulit, benar ya? Bukan kulit di dalam kacang, benar? Jadi dikatakan kacang yang lupa kulit adalah orang yang sudah ditolong tapi tidak ingat sama orang yang nolong, kayak gitu. Nah, seringkali teman-teman, kita ini nunjuk orang, menyebut orang lain dengan ungkapan itu. Misal, aku lo punya temen sing wis ditolong tapi gak tahu diri ya. Bahasa kasarnya gak tahu diri, gitu. Ungkapannya koyok kacang lali ambek kulite. Seberapa sering kita mengungkap orang seperti itu, atau seberapa sering kita berkata kalau nunjuk orang lain itu loh, orang itu kacang lupa kulite, orang itu kacang lupa kulitnya. Dia gak eleng tahu tak tolong, kayak gitu. Seberapa sering kita mungkin nggak berani ngomong langsung di depan, cuma batin, ngerundel. Kalau kemarin Kak Yoni sempat sharing di PD bilang kalau misalkan ada hal yang buruk yang datang ke diri kita secara psikologi, itu akan ada satu perasaan di diri manusia yang menolak itu, entah dengan marah, entah dengan gerundel. Kan beda-beda ya. Marah itu ada yang silent treatment, ada yang diem kalau marah. Siapa yang kalau marah silent diem? Saya juga ya. Gitu. Ada juga yang langsung gitu. Bukan nembak ya, maksudnya langsung ngoceh, marah, ngamuk yang kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Seberapa sering kita nunjuk orang lain seperti itu? Nah, pertanyaannya hari ini adalah yang jadi pertanyaan buat saya juga, apa kabar dengan kita? Apakah kita juga termasuk golongan orang-orang yang kacang lupa kulitnya?
Sama-sama katakan kacang lupa kulitnya. 1, 2, 3. Kacang lupa kulitnya. Oke. Bagaimana dengan sikap kita kepada Tuhan? Seberapa sering kita minta Tuhan tolong saya, Tuhan tolong aku. Tuhan, aku punya list begini dalam hidupku. Aku punya permintaan ini dalam hidupku. Tapi ketika sudah ditolong, apa yang kita lakukan? Nanti kita akan belajar sama-sama dari satu kisah Alkitab tentang hal ini, teman-teman ya. Saya mau kasih satu kalimat, satu ungkapan yang saya sedang renung-renungkan hari-hari ini ya. Oke ya. Katanya adalah gini. Kita terlalu sibuk dengan apa yang Tuhan bisa kerjakan buat aku. Aku ulang ya. Kita terlalu sibuk dengan apa yang Tuhan bisa kerjakan buat kita. Tapi kita gak pernah sibuk atau bahkan memikirkan apa yang aku bisa kerjakan buat Tuhan. Aku ulang lagi ya. Kita manusia, saya juga seringkali sibuk dengan bagaimana Tuhan tolong aku, bagaimana Tuhan kerjakan segala sesuatu yang baik buat aku. Tapi kita jarang memikirkan atau mungkin tidak pernah memikirkan apa yang bisa aku lakukan buat Tuhan. Saya hari-hari ini sedang belajar tentang hal ini, teman-teman ya. Jadi kayak punya banyak list keinginan, punya banyak wish list, punya banyak impian-impian yang saya punya, tapi saya minta Tuhan tolong saya minta Tuhan kasih ini itu buat saya. Nah pertanyaannya, apa yang sudah kita kasih buat Tuhan? Oke ya, kita masuk kebenaran firman Tuhan. Kita baca dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Oke. Yang sudah ketemu katakan yes. Belum ya, belum ketemu berarti. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yang sudah ketemu katakan yes. Mantap. Oke. Yang cewek-cewek mamba ya, yang orang-orang mamba yang pakai baju hitam-hitam ya. Sekarang ada ungkapan cewek kue, cewek mamba, cewek bumi ya. Nah, sekarang yang pakai baju hitam silakan baca ayat ganjil yang selain hitam. Ulang ya. Yang baca ayat ganjil yang pakai baju hitam dan putih. Oke. Dilihat bajunya pakai baju apa, hitam dan putih ya. Kalau Kak Heru sama istrinya pasangan bumi ya, kartun gitu ya, lucu ya nanti ya. Oke, kok nanti ya apanya maksudnya ya? Oke, jadi yang cowok salah, ulang ya. Yang pakai baju hitam dan pakai baju putih baca ayat ganjil, yang selain pakai baju itu baca ayat genap ya. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Oke. Tentang ke-10 orang kusta. Yang kusta ada berapa? 10 ya. Ada 10 orang kusta, teman-teman. Jadi kitab Lukas ini ditulis sama seorang dokter yang pinter ya, zaman itu ya. Namanya Lukas ya. Dia nulis Injil ini, kan Injil itu ada 4 ya, ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan semua ini ditulis dengan tujuannya yang khusus sendiri-sendiri. Ada yang buat orang Yahudi, ada yang buat orang non-Yahudi dan lain sebagainya. Nah, Lukas ini teman-teman, kalau teman-teman pelajari ya, itu kitab Injil yang perjalanannya paling lengkap. Jadi di antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab Lukas ini banyak menuliskan kisah-kisah yang tidak ditulis di Injil yang lain.
Saya ulang ya, kitab Lukas banyak menulis kisah-kisah yang tidak ditulis di Injil yang lain. Kalau teman-teman misalkan baca tentang kebangkitan Yesus, itu kan ada di Matius, ada di Markus dan lain sebagainya. Nah, kisah ke-10 orang kusta ini hanya ditulis di kitab Lukas ya. Nah, oke, ke-10 orang kusta. Kusta itu penyakit kulit. Sama-sama katakan penyakit kulit. Penyakit kulit teman-teman ya. Jadi kalau dari bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani itu sara'ah. Saya nggak tahu cara bacanya seperti apa ya. Kalau Yunani itu lepros. Nah sekarang dalam bahasa medis kusta itu disebut apa nih? Kusta lepra ya. Lepros, lepra ya. Kusta lepra. Nah sekarang kalau orang sakit kulit itu udah ada obatnya, bener? Apa sih pakai obat apa biasa kalau sakit kulit? Bedak gatel ya, bukan ya, itu sakit gatel teman-teman ya. Saya nggak tahu ya obatnya karena saya bukan dokter. Jadi zaman itu nggak ada obatnya, nggak ada obat yang bisa menyembuhkan sakit kusta itu. Baru muncul itu kira-kira 400 tahun setelah kitab ini ditulis ya. Nah, jadi penyakit kusta ini penyakit yang satu sangat menular, katakan sangat menular. Sangat menular. Yang kedua sangat mematikan. Kenapa kayak gitu? Karena zaman itu penyakit kusta itu bukan penyakit kulit yang biasa teman-teman ya. Jadi itu tuh bisa membuat kulit kita itu sampai terkelupas. Bahkan kalau udah busuk bisa copot. Apanya yang copot? Ya bagian-bagian tubuhnya. Jadi saking busuknya, saking kelupasnya sampai bisa copot. Nah, selain itu, jadi kusta itu melambangkan penderitaan secara fisik. Bener ya, orang ya. Kayak orang kalau sakit kusta itu pasti melambangkan dia itu sakit secara fisik, bener. Dia gatel-gatel ya, bahkan dikatakan Ayub itu sampai menggarukkan kaca itu sampai masih gatel ya. Saking gatelnya teman-teman. Kayak gitu. Nah, di zaman itu juga kusta itu melambangkan yang namanya penderitaan batin dan jiwa. Kenapa? Jadi kalau teman-teman baca di Imamat ya kalau nggak salah, di Imamat itu dikatakan kusta itu lambang orang-orang berdosa. Jadi orang berdosa itu dikasih hukuman Tuhan di zaman itu kusta. Jadi semua orang zaman itu memandang orang yang sakit kusta itu, oh kamu telah berbuat dosa, kamu dihukum sama Tuhan. Zaman itu seperti itu. Jadi orang kusta itu dibawa keluar dari kota. Jadi zaman itu kota itu ada temboknya, teman. Kayak ada tembok, ada pagar gitulah. Kalau pernah lihat film-film zaman Romawi gitu ya, ada temboknya. Sekarang kan enggak ya, dari Surabaya ke Sidoarjo kita enggak perlu buka pintu ya. Jadi ya wis lewat aja gitu kan. Cuma ada tulisan sudah di kawasan Surabaya kan kayak gitu ya. Nah zaman itu enggak, jadi orang kusta diasingkan. Dia enggak boleh kumpul sama keluarga, enggak boleh kumpul sama teman-teman, enggak boleh masuk ke kota. Karena itu lambang kenajisan. Oke? Kayak gitu. Jadi bisa bayangin ya orang kusta itu menderitanya kayak gimana. Wes sakit secara fisik, diasingkan, enggak boleh ketemu keluarga, dicap orang berdosa dan lain sebagainya. Nah mungkin kita hari-hari ini tidak mengalami sakit kusta, ya. Saya dan teman-teman nggak mengalami secara langsung yang namanya sakit kusta gitu. Tapi mungkin ada penderitaan yang kita alami, baik secara fisik, secara psikis, secara jiwa mungkin, gitu ya. Kita sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja di hari ini. Itu melambangkan pergumulan kita masing-masing, gitu ya. Ya mungkin itu bisa akibat dosa yang kita lakukan. Atau mungkin itu memang ujian dari Tuhan. Yang tahu hanya Tuhan teman-teman ya. Nah mungkin hari-hari ini ada hal yang tidak baik yang menyerang kita, yang sedang ada di dalam hati kita, yang sedang kita alami. Sama seperti orang kusta ini sedang mengalami hal yang tidak baik kan. Wes dia diasingkan, sakit lagi gitu. Oke, nah dari pasal ini teman-teman kita belajar beberapa hal ya. Yang pertama, yakni Yesus peduli penderitaanmu. Sama-sama katakan ya, Yesus peduli penderitaanmu. Sekali lagi, Yesus peduli penderitaanmu. Oke, kita baca di ayat 11 ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Terus kalau
ada yang tanya, loh apa hubungannya dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan itu? Jadi backgroundnya kayak gini teman-teman. Jadi waktu itu zaman Tuhan Yesus, yang namanya Israel itu dibagi jadi 3. Yang paling atas itu namanya daerah Galilea, terus yang tengah Samaria, yang bawah itu Yudea. Nah, Yesus itu jalan dari pelayanan di Galilea mau ke Yudea, kayak gitu. Nah, jadi di zaman itu kalau bangsa-bangsa di Galilea itu terkenal dengan orang-orang yang sekuler. Sekuler itu apa ya? Jadi budayanya itu wis campur gitu loh. Sekuler kayak apa ya? Duniawi ya, kayak gitu. Nah, kalau orang yang di bagian tengah, yang Samaria, itu terkenal sama penyembahan berhala. Jadi orang-orang Samaria ini dianggap paling gak suci lah, paling banyak dosanya orang Samaria. Nah, di bawah lagi itu daerah Yudea, itu tempatnya imam, tempatnya orang-orang beribadah, jadi yang paling suci, kayak gitu. Nah, waktu zaman itu nggak biasa orang-orang Yahudi kalau waktu mau pulang dia lewat Samaria itu bukan hal yang biasa teman-teman. Itu satu hal yang 1:1 juta mungkin saat itu, karena orang Yahudi menganggap bahwa Samaria itu daerah orang berdosa. Dapat masuk ya lewat perbatasan aja mereka nggak mau. Nah tapi Yesus memilih lewat situ. Yesus memilih lewat perbatasan Samaria dan Galilea, meskipun itu muter. Nanti kalau punya kesempatan bisa lihat petanya teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Nah dari hal ini kita bisa belajar bahwa Yesus itu sengaja lewat jalan itu. Bukan karena apa-apa ya, karena Yesus tahu ada yang harus dia kerjakan di sana. Dia harus menemui orang kusta yang tadi. Orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang tidak dipandang berharga, Yesus mau ke sana, lewat sana. Menandakan apa? Yesus punya inisiatif. Yesus punya inisiatif menolong kita semua. Amin. Amin. Oke. Nah, waktu itu Yesus jalan gitu ya, terus ke sana ya, terus dia lewat, terus ada orang kusta itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus itu peduli sama kita semua. Amin. Amin. Yesus peduli teman-teman. Yesus gak pernah membiarkan kita sendiri. Meskipun kita dikucilkan orang, kita tidak dipandang berharga sama orang, kita di-compare sama orang yang lebih sukses dari kita mungkin. Tapi Tuhan mau lewat situ menghampiri kita loh. Bukan Yesus di sini terus, ayo panggilan orang kusta itu ke sini, enggak. Yesus jalan ke situ. Yesus jalan ke situ. Meskipun orang-orang lain menolak kita, menganggap kita remeh gitu ya, mengasingkan kita gitu. Tapi ada satu pribadi yang tetap mau menghampiri kita. Tetap mau meluangkan waktunya untuk menghampiri kita. Mungkin ada beberapa di antara kita yang waktu kita benar-benar terpuruk ya, merasa benar-benar gak ada yang tolong, gak ada yang mau datang, gak ada yang mau bantu aku. Sama sekali gak ada. Gitu. Sama seperti yang dialami orang kusta toh. Gak ada yang mau nolong. Orang dia diasingkan ke sana kok. Tapi Tuhan Yesus mengambil inisiatif untuk dia boleh lewat daerah situ. Dia menghampiri orang-orang kusta itu. Terus ya, tadi yang pertama, yaitu Yesus peduli penderitaan kita. Terus yang kedua teman-teman ya, di ayat 12 dan 13. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah ini menggambarkan natur manusia. Sama-sama katakan natur manusia. Natur manusia. Ya. Natur manusia yang berada dalam masalah itu cenderung cari Tuhan. Saya ulang ya. Natur manusia yang sedang dalam masalah, dalam keadaan terhimpit, gak ada yang bisa nolong, orang-orang gak bisa nolong, cenderung dia lari ke Tuhan. Nah saat melihat Yesus masuk, 10 orang kusta menemui dia, bahkan dia berteriak. Nah
Bagaimana dengan kita pertanyaannya teman-teman ya? Bagaimana dengan saya, bagaimana dengan teman-teman? Apakah dalam keadaan terjepit kita baru bilang, Tuhan? Apakah dalam keadaan kita udah benar-benar gak ada yang nolong baru kita datang sama Tuhan? Nah ini fakta yang menarik teman-teman ya. Jadi saya pernah ingat di PD 2017, kira-kira bulan Agustus, ada yang sempat tanya kayak gini. Ya apa hubungan kita pribadi dengan Tuhan? Apakah lebih baik ketika sedang dalam masalah ataukah kita sedang baik-baik saja? Saya ulang ya. Waktu itu ada satu orang waktu PD ya, saya ingat di belakang tanya kayak gini ke semuanya. Ayo jawab satu-satu. Hubungan kita pribadi dengan Tuhan itu lebih baik, maksudnya lebih sering kita cari Tuhan itu ketika kita sedang dalam masalah atau ketika kita sedang baik-baik saja. Dan mostly hampir semuanya jawabannya ya saat sedang dalam masalah. Benar atau benar? Benar ya, saya juga mengalami hal itu. Kita cenderung datang sama Tuhan ketika kita butuh pertolongan. Benar teman-teman. Saya juga waktu itu dengar jawaban, saya waktu itu berarti masih umur berapa ya? 17 tahun berarti ya saya waktu itu. Saya udah 22 ya. Yang di atas saya berarti lebih tua lagi dari saya ya. Oke. Jadi waktu itu jawabannya semua bilang ya lebih baik pas kita ada masalah lah. Pas kita ada masalah kita bisa meninggalkan jam-jam untuk kita berdoa. Karena apa? Karena kita perlu. Ya, memang kadang-kadang saya pernah ingat Pak Gembala bilang, terkadang masalah itu Tuhan kasih karena kamu sudah terlalu jauh dari Dia. Saya ulang ya. Saya pernah ingat Pak Gembala bilang gini, kadang masalah itu Tuhan kasih karena kamu sudah terlalu jauh dari Tuhan. Itu mungkin ya cara terakhir ben kamu balik. Kalau bisa dibilang kayak gitu, itu mungkin cara terakhir ben kamu putar balik, ben kamu nggak lurus, saya belok lurus, saya kono. Mungkin itu cara terakhir. Nah kan kita nggak pernah tahu ya, apa alasan masalah itu hadir. Yang bisa kita lakukan ya kita meresponi dan bagaimana kita menjalankan itu semua dengan baik. Nah, kalau orang-orang lain di luar sana yang cari Tuhan hanya ketika butuh, bukankah ini saatnya kita punya mindset yang lain? Bukan hanya cari Tuhan saat kita butuh. Bukan hanya cari Tuhan saat kita perlu, saat kita terjepit baru kita bilang Tuhan tolong aku. Waktunya kita naik level. Sama-sama katakan naik level. Naik level. Kalau orang level 1 cari Tuhan tuh wis puji Tuhan ya. Terus kalau level 2 cari Tuhan pas ada butuh netok ya si ono cari Tuhan nih puji Tuhan. Tapi yang naik lagi, Tuhan mau kita di level yang naik lagi, cari Tuhan meskipun ada pertolongan ataupun tidak ada pertolongan. Gampang, susah teman-teman. Susah. Tapi kita mau belajar. Sama-sama katakan belajar. Belajar. Oke. Dikatakan juga mereka berteriak. Ya. Melambangkan apa? Keterbatasan kita. Sepinter apapun kita, background latar belakang keluarga yang model seperti apapun, kita pendidikan S2, S3, profesor, MSI, MSc dan lain sebagainya. Kalau kita sudah waktunya butuh Tuhan, kita pasti akan teriak. Masa mau nunggu sampai kita teriak dulu sih? Masa mau nunggu sampai keadaan kita harus teriak dulu baru kita balik? Oke, yang ketiga teman-teman ya. Yang ketiga di ayat 14 dikatakan bahwa lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Yang bisa dipelajari adalah gini, mempercayai dia adalah pilihan yang terbaik. Sama-sama katakan, mempercayai dia adalah pilihan yang terbaik. Nah, saya mikir waktu itu ya. Jadi gini, kalau misalkan orang kusta, dia dikatakan tahir itu sembuh ya. Dia dikatakan tahir, dia itu harus ke imam-imam. Harus ke imam-imam, dia memperlihatkan dirinya sembuh, baru dia boleh balik ke keluarganya. Jadi zaman itu peraturannya kayak gitu, baru dia boleh masuk ke kota. Kayak gitu. Nah,
Kan saya tadi bilang ya, dari tempat itu, tempat orang kusta ke Yudea itu jauh. Ya, saya nggak cek jarak asli peta sih, saya cuma cek jarak sekarang ya, jarak yang tahun 2022 itu kan di sini nggak disebutkan ya di suatu desa mana. Nah, saya jadi nggak bisa cari tahu itu jaraknya berapa. Pokoknya kira-kira ya. Jadi kalau dari Galilea dari atas ke Yudea itu kira-kira 137 km. 137 km itu dari mana ke mana ya Kak Jonas ya? Sini ke Bromo ya. Yang pernah ke Bromo, Betri? Ya, amin ya. Nah, jadi jaraknya segitu. Nah, zaman itu tidak ada yang namanya Nmax, tidak ada yang namanya Vario, tidak ada yang namanya PCX, nggak ada yang namanya Luxio, nggak ada. Jalan kaki. Kamu bisa bayangin ya, lagi sakit, minta pertolongan sama Tuhan, terus Tuhan bilang, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saya mikirnya gini, yang pertama, mengapa Tuhan tidak menyembuhkan dulu, baru mereka disuruh pergi? Ya toh, harusnya kan gini nih, harusnya kan mereka datang sama Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Wes tahir, baru jalan. Enggak, mereka tuh waktu jalan tuh mereka belum sembuh teman-teman. Terus yang kedua, perjalanan dari desa itu, dari daerah itu menemui imam, itu jaraknya itu segitu. Oh bisa bayangin ya, kita udah sakit berapa lama, kita udah butuh pertolongan Tuhan, udah lama banget. Tapi waktu Tuhan kasih jawaban, Tuhan suruh kita lakukan sesuatu yang kayak, kok gini sih? Caranya beda ya. Standarnya kita kan gini nih, harusnya disembuhno dulu. Terus habis itu entah kita disuruh kemana yang tidak terlalu jauh gitu ya. Lah kalau misalkan disembuhkan dulu terus disuruh jalan mending dong. Wes sembuh, ya gak apa-apa aku jalan kan. Aku jalan ke imam-imam, tapi ini belum sembuh. Tapi mereka disuruh jalan. Dalam keadaan masalah, mereka tetap disuruh melakukan sesuatu untuk Tuhan. Berat teman-teman. Saya enggak ngalami, saya bisa bayangin ya, udah wes gua telan enggak karu-karuan terus disuruh jalan 100 bla 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 kilometer. Dan ini ya, saya enggak tahu mereka bantah atau enggak, cuma di Alkitab enggak ditulis, mereka jalan ke sana. Mungkin kalau saya, loh kenapa saya enggak sembuh dulu Tuhan? Baru saya jalan. Iya lek sembuh, lek pas di tengah jalan tuh sampai imam saya disuruh balik lagi. 200 km jadinya. Ya toh? Nah, saya belajar gini. Cara Tuhan itu tidak seperti cara pikir kita, teman-teman. Dan menerima itu bukan satu hal yang mudah. Kita seringkali maunya ditolong dengan cara A. Tapi kalau Tuhan mau tolong dengan cara X, kita mau apa? Atau mungkin kita punya planning seperti ini, Tuhan aku habis lulus kuliah, aku mau begini, aku mau buka usaha, aku mau ikut orang dulu sementara, habis itu kayak lain sebagainya. Tapi ternyata di tengah-tengah, ya entah di PHK, entah modal nggak ada, entah ditipu orang. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, benar? Nggak akan pernah tahu. Ini yang saya salut ya, mereka percaya dan mereka berangkat ke imam. Dengan jarak segitu, itu wes hebat menurut saya teman-teman ya. Kalau saya sih, segerung waras dikongkon melaku-melaku maneh. Oke. Terus yang keempat, yang terakhir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Yang keempat, kita belajar tentang respon bersyukur yang benar. Ya, gini. Jadi semua orang ke-10 ini dikasih tahir, dikasih sembuh, semuanya sembuh. Gak ada yang di sini sembuh, si ono bekase, di sini sembuh. Ya, saya nggak tahu detailnya. Pokoknya mereka semua sembuh ya. Mereka semua sembuh. Tapi lihat teman-teman, yang balik ke Tuhan cuma berapa orang? Dari 10 cuma berapa? 1. Dan menariknya lagi, yang balik ke Tuhan tuh bukan orang-orang percaya, orang Samaria. Orang yang gak kenal Tuhan, orang yang menyembah berhala, orang yang dikenal najis, orang yang dikenal dapao masuk daerahnya, dilewatin aja. Lek zaman dulu itu ya, lek misalnya kita menebaskan debu
dari kaki kita itu berarti kita wis kayak gak akan balik-balik sini. Jadi kayak orang Samaria itu dianggap kayak begitu zaman itu. Tapi yang balik orang Samaria, bukan orang-orang percaya. Menarik gak? Nah, bayangin ya, dari 137 km berangkat, orang Samaria ini milih buat balik ke Tuhan Yesus 137 km lagi. Saya nggak tahu berapa detailnya ya, saya ini cuma mengambil jarak dari peta yang sekarang. Saya nggak observe jarak aslinya waktu itu karena nggak nemu teman-teman ya literaturnya. Kalau sekarang sekitar segitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi bayangin ya, orang Samaria ini milih buat jalan lagi, balik lagi. Padahal kan belum tentu Yesus masih di sana, benar? Bisa jadi Yesus harus jalan ke kota lain. Bisa jadi dong. Ya kan? Mereka jalan berangkat aja udah butuh berapa lama. Apalagi mereka jalan balik. Tapi orang Samaria, orang yang dibilang orang tidak berharga, dia balik. Dia mau bilang makasih dulu sama yang nolong. Nah, bagaimana dengan kita, pertanyaannya? Bagaimana dengan kita? Kita mungkin bukan sering ya, mungkin ada banyak orang luar sana yang bilang, Tuhan aku butuh pekerjaan. Tuhan tolong aku butuh pekerjaan. Aku butuh makan, aku butuh menghidupi keluarga aku dan lain sebagainya. Tapi saat dikasih kerjaan, pas di telepon, kok gak ke gereja? Iya kerja sibuk Atau mungkin yang lain ya. Atau mungkin minta hal-hal yang lain terus, oh iya gak bisa Nah, natur manusia. Benar, natur manusia. Natur manusia selalu pengen dapat yang baik. Saya pernah bilang ya, selalu pengen dapat yang terbaik kita ini. Tapi sedikit dari kita yang mengerti bahwa untuk dapat hal yang baik kita juga harus lakukan yang terbaik, benar? Saat kita mau beli barang yang bagus, yang bermerek LV, apalagi ya bermerek ya. Ya begitulah ya. LV dan kawan-kawannya, kita harus bayar mahal. Benar? Like kita mau beli yang KW Super di ITC ada teman-teman. Itu. Saat kita mau dapat yang terbaik dari Tuhan, ya kita harus juga mau melakukan yang terbaik buat Tuhan juga. Bukan tentang hubungan transaksional ya. Jangan berarti kalau misalkan aku mau dapetin ini, berarti aku harus melakukan ini. Hubungan sama Tuhan bukan transaksional. Saya katakan sekali lagi ya. Hubungan sama Tuhan itu bukan saling transaksi, barter. Oh Tuhan mau kasih apa ke aku? Lek Tuhan mau deal kasih ini, tak kasih ini. Waduh. Bukan. Saya pernah bilang juga di PD kalau seberapapun keras usaha kita, kalau Tuhan tidak mengizinkan gak akan pernah dapat. Dan kebalikannya, mau kita berusaha cuma sak piet, tahu sak piet ya, sak uprit, mau kita cuma berusaha yang mungkin kita gak perlu effort, tapi kalau Tuhan mau kasih, Tuhan kasih. Benar? Benar teman-teman. Sama-sama belajar. Jangan sampai kita jadi kacang yang lupa kulitnya. Bukan sibuk nunjuk orang, oh kamu kacang lupa kulit, oh kamu gak tahu berterima kasih. How about us? Bagaimana dengan kita? Dengan saya? Apakah kita juga tahu berterima kasih? Saya percaya kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, hubungan kita dengan orang lain juga beres. Saat kita bisa bersikap di hadapan Tuhan, kita juga pasti bisa bersikap di hadapan orang lain. Orang kusta ini menurut saya hebat teman-teman ya, luar biasa. Dalam keadaan seperti itu tetap ada yang mau balik sama Tuhan. Meskipun mereka gak balik itu saya sudah hebat. Mereka sudah mau jalan ke imam dengan jarak sejauh itu sudah cukup hebat menurut saya. Tapi ada yang mau balik itu lebih hebat lagi. Nah Tuhan mau kita di tahap itu. Bukan hanya kita mau dapat terima terus yang baik dari dia. Tapi kita gak pernah ngelakuin apa-apa. Ngelakuin apa-apa bukan untuk supaya Tuhan melakukan apa-apa. Saya ulang ya. Kita ngelakuin apapun itu bukan untuk supaya Tuhan ngelakuin apapun buat saya. Motivasi keliru. Di pelayanan ya, sering dengar ya. Motivasi yang benar itu menentukan bagaimana pelayanan kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin.
Sama-sama kita belajar ya, jadi pribadi yang tahu berterima kasih. Saat kita nggak suka orang lain nggak tahu berterima kasih, kok kenapa kita kayak begitu juga? Belajar teman-teman. Saya belajar, teman-teman semua belajar. Saat kita dengar firman ini bukan suatu kebetulan. Saat saya nyiapin khotbah ini juga, saya juga sudah mengalami. Maksudnya sudah belajar gitu ya teman-teman ya ini. Dan bukan satu hal yang mudah juga saya bisa menyampaikan ini di sini. Gitu. Tapi saya percaya kalau Tuhan senantiasa berikan sama kita kekuatan. Amin. Amin. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri, kita sama-sama mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanda, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kau percaya, sama-sama kita katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
untuk Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Ajari kami menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami yang egois Tuhan. Ampuni kami yang mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami yang tidak tahu berterima kasih Tuhan. Ampuni kami. Biarlah semakin hari kehidupan kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan. Kami percaya biarlah apapun yang kami sudah berikan, pujian kami, penyembahan kami, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati setiap kami yang sekolah, kami yang kuliah, kami yang cari sekolah, kami yang bekerja, yang cari pekerjaan, yang buka usaha. Tuhan memberkati kami. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah masa depan kami percaya Tuhan yang pegang, Tuhan yang atur segala sesuatunya dengan sangat sempurna, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang melindungi kami, melingkupi kami. Kemanapun kami pergi, kami jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Segala impian kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam apapun yang kami doakan, kami percaya kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman, kita akan dengar pengumuman sebentar.